Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam. Untuk materi, dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang haji. Di sini untuk pengertian haji secara bahasa, haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajja, yang artinya menyengaja sesuatu. Secara istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian, hukum ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 97, yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya ke Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 97 tersebut, jelaslah bahwa perintah melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Nah, kemudian maksud dari mampu yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah mampu secara material, yaitu cukup untuk biaya dirinya sendiri maupun untuk keluarga yang ditinggalkan, dan mampu secara fisik atau sehat selama melaksanakan ibadah haji. Maka, barang siapa yang sudah mampu tetapi tidak melaksanakan ibadah haji, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa karena sudah meninggalkan kewajibannya. Tata cara melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang pertama, ifrod, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Yang kedua, tamatu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Yang ketiga, kiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama. Syarat wajib haji. Pertama, Islam. Jika ada orang yang bukan muslim pernah melaksanakan haji, kemudian ia masuk Islam, ia masih tetap mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, baligh. Apabila ada anak kecil menunaikan ibadah haji, hajinya tetap sah. Namun, hal ini tidak menggugurkan kewajibannya. Artinya, kelak kalau sudah dewasa, dia masih tetap mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga, berakal sehat. Orang yang akalnya tidak waras atau gila tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Yang keempat, merdeka. Melaksanakan haji bagi hamba sahaya adalah tidak wajib. Hal ini mengakibatkan terabaikannya hak-hak majikan yang berkaitan dengan hamba sahaya. Yang kelima, mampu, yaitu adanya kesanggupan baik fisik, materi, dan keamanan dalam melaksanakan ibadah haji. Rukun haji. Rukun haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Yang pertama, ihram disertai dengan niat. Lafaznya yaitu labbaik Allahumma hajjan. Artinya, kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua, wukuf di padang Arafah, yaitu mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf. Nah, arah putaran tawaf berlawanan dengan arah jarum jam. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Adapun tata caranya adalah dimulai dari Bukit Sofa dan disudahi di Bukit Marwah. Dilaksanakan sebanyak 7 kali dan dilaksanakan sesudah tawaf.
Yang kelima, tahalul. Tahalul adalah menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam, tertib. Tertib yaitu mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Wajib haji. Wajib haji adalah serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Yang pertama, ihram dari miqat. Ihram dari miqat yaitu batasan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Nah, di sini untuk miqat zamani atau ketentuan masa adalah dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji, tanggal 10 bulan haji. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Kemudian di sini mikot makani atau ketentuan tempat. Yang pertama, Mekah adalah mikot atau tempat ihram orang yang tinggal di Mekah. Yang kedua, Zulhulaifah adalah mikot atau tempat ihram orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah. Yang ketiga, Zuhfah adalah mikot atau tempat ihram orang yang datang dari arah Syam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. Yang keempat, Yalamlam adalah mikot atau tempat ihram orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Yang kelima, Qornul Manazil adalah mikot atau tempat ihram yang datang dari arah Najdil, Yaman, Najdil Hijaz, dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Yang keenam, Zatuyirkin adalah mikot atau tempat ihram orang yang datang dari arah Irak dan negeri-negeri yang datang dari arah negeri tersebut. Yang ketujuh, bagi penduduk negeri-negeri yang ada di negeri Mekah dan mikot-mikot tersebut adalah mikot tempat ihramnya dari negeri masing-masing di mana mereka tinggal. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Berhenti di Muzdalifah sesudah tengah malam, di malam hari raya haji sesudah hadir di Padang Arafah. Yang ketiga, melontar jumroh Aqobah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusto, dan jumroh Aqobah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Nah, di sini ada syarat melontar jumroh, yaitu melontar jumroh dengan 7 batu kerikil dan dilemparkan satu persatu. Menertibkan 3 jumroh, dimulai dari jumroh ula, jumroh wusto, dan yang terakhir jumroh Aqobah. Alat untuk melontar jumroh adalah batu kerikil. Yang kelima, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Sunnah haji. Sunnah haji adalah serangkaian kegiatan yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Yang pertama, membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Artinya, ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintahmu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menyekutui kekuasaanmu. Yang kedua, berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga, membaca zikir sewaktu tawaf. Yang keempat, sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang kelima, masuk ke Ka'bah. Larangan haji. Yang pertama, bagi laki-laki, yaitu memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa, sulaman, dan atau diikatkan kedua ujungnya, dan menutup kepala. Yang kedua, bagi perempuan,
menutup muka dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, larangan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu memakai wangi-wangian, baik dipakainya pada badan atau pada pakaian, menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, memotong kuku, mengakadkan nikah, baik menikahkan, menikah, atau menjadi wali nikah, bersetubuh bagi suami istri, berburu dan membunuh binatang darat yang liar, dan halal dimakan. Dam haji atau denda haji. Jenis pelanggaran tidak mengerjakan haji ifrad yang dikerjakan adalah haji tamatu atau qiron, maka ketentuan dam atau dendanya menyembelih 1 ekor kambing jika tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di negeri asal. Kemudian, jenis pelanggaran melakukan salah satu dari beberapa larangan berikut: mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang dijahit, memakai wewangian, bersetubuh sesudah tahlul pertama, maka dam atau dendanya boleh memilih menyembelih 1 ekor kambing, puasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang miskin. Kemudian, jenis pelanggaran berhubungan suami istri sebelum tahlul pertama. Nah, ini larangan yang dapat membatalkan haji. Maka, dam atau dendanya adalah menyembelih 1 ekor unta, kalau tidak mampu 1 ekor sapi, kalau tidak mampu juga 7 ekor kambing. Pelaksanaan penyembelihan dam ini harus di Mekah. Kemudian, jenis pelanggaran berburu dan membunuh binatang liar. Maka, dam atau dendanya menyembelih binatang berupa unta, sapi, atau kambing yang sebanding dengan binatang yang dibunuh. Kemudian, jenis pelanggaran terlambat datang. Maka, dam atau dendanya yaitu bertahalul atau mencukur rambut dan menyembelih 1 ekor kambing. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.